Kasus pembunuhan dalam keluarga ternyata juga terjadi antara paman dan keponakannya. Di Belawan, Sumatera Utara, seorang paman tega merencanakan pembunuhan terhadap keponakan sendiri dengan menyewa pembunuh bayaran. Lantas apa yang menjadi pemicunya? Perkebunan tebu milik PT PN2 di Kelurahan Klumpang, Deli Serdang, Sumatera Utara yang biasanya sepi pada Sabtu 21 Desember 2019 lalu tiba-tiba digembarkan oleh penemuan sesosok jasad pria di dalam parit. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan polisi mengungkap jasad pria dengan kondisi mengenaskan itu diketahui bernama Muhammad Ihsan Ilahi. Ihsan tewas dengan 30 luka tikaman di sekejur tubuhnya. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan pemuda berusia 20 tahun tersebut. Tak butuh waktu lama, jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara akhirnya mengungkap misteri pembunuhan Muhammad Ihsan Ilahi. Polisi pun meringkus 3 pelaku pembunuhan Muhammad Ihsan Ilahi. Korban tewas dibunuh Aseng dan Ari, 2 eksekutor pencabut nyawa yang disewa tersangka Ridwan Ismail yang tidak lain adalah paman korban. Sungguh mengejutkan, dalam aksi pembunuhan keji itu adalah sang paman Ridwan Ismail dibantu mertuanya Rahmat Ipong. Penyebab terjadinya pembunuhan ternyata adalah masalah perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga Ridwan Ismail yang diduga melibatkan korban. Peristiwa tragis itu berawal saat Ridwan mengetahui istrinya memiliki hubungan gelap dengan keponakannya, Ikhwan. Diliputi amarah dan sakit hati, Ridwan kemudian berencana menghabisi nyawa Ikhwan. Keinginan Ridwan ternyata didukung oleh bapak mertuanya, Rahmat Ipong. Keduanya kemudian menyewa 2 pembunuh bayaran bernama Aseng dan Ari sebagai eksekutor. Mereka pun melancarkan aksinya dengan cara menculik lalu menghabisi nyawa korban. Saat dilakukan penangkapan, tersangka Ari ditembak polisi di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap petugas. Sementara tersangka Aseng sudah kabur lebih dahulu saat mengetahui dirinya menjadi incaran polisi. Namun keberadaan Aseng sudah diketahui dan kini dalam pengejaran polisi. Ini masalah keluarga, ya masalah keluarga yang mungkin dianggap istrinya adalah selingkuh, ya dengan korban yang disusu. Nah, ini adalah mertua daripada si suaminya. Dan korban itu adalah keponakan daripada suaminya perempuan. Jadi merekalah yang menyuruh untuk membunuh korban tadi. Ya, dengan bayaran diterima oleh pengeksekutor, ada 2. Berapa kamu terima kemarin? Uang? 2 juta, Pak. 2 juta. Temenmu berapa juta terima? Sama 2 juta. Berarti 4 juta bagi 2. Jadi mereka terima uang 4 juta dibagi 2 juta, itulah untuk melakukan pembunuhan tadi. Ya, yang menyuruh mertuanya, nih bapak ini. Pak, masih ada tersangka lain, Pak? Masih ada 1 lagi yang kami buron. Sakit menimpa, sesal terlambat. Itulah ungkapan yang pantas dialamatkan untuk Ridwan dan Rahmat. Kejahatan yang sudah mereka lakukan hanya berujung pada rasa penyesalan. Bersama Ari, sang pembunuh bayaran, Ridwan dan Rahmat pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menghabiskan hari-harinya yang kelam di balik jeruji besi. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Niat baik tersangka Ridwan Ismail menolong keponakannya ternyata dibalas perselingkuhan sang keponakan dengan istrinya. Amarah dan sakit hati yang dirasakan Ridwan itulah yang mengantarkannya membunuh keponakannya sendiri. Berikut kami hadirkan pengakuan dari Ridwan Ismail.
Penemuan jasad pria bernama Muhammad Ikhwan Ilahi di perkebunan tebu PTPN 2, Deli Serdang, Sumatera Utara, membuat jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan langsung bergerak cepat memburu pelaku pembunuhan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap misteri kematian pemuda berusia 20 tahun itu. Ikhwan tewas dibunuh dua eksekutor, yaitu Aseng dan Ari. Keduanya disewa Ridwan Ismail yang tak lain adalah paman korban serta dibantu mertua pelaku Rahmat Ipong. Pembunuhan itu dilatar belakangi dendam lantaran keponakan Ridwan diketahui berselingkuh dengan istrinya berinisial RA. Polisi telah menangkap Ridwan dan mertuanya Rahmat serta seorang pembunuh bayaran bernama Aris. Sedangkan rekannya bernama Aseng kini masih buron. Kami pun mendatangi Mapolres Pelabuhan Belawan untuk mewawancarai otak pembunuhan Ridwan Ismail. Kepada tim Chen Backram, Ridwan menceritakan bagaimana awalnya ia mencium aroma perselingkuhan dalam rumah tangganya hingga akhirnya ia merencanakan sebuah aksi pembunuhan. Lagi selingkuh dan bawa lagi anak-anakku. Dan di sana dia ngancam sampai ke Jakarta bawanya. Ngancam istriku sampai ke sana, dia nikah sampai dibuat dia belum porno. Itu yang cerita pulang istriku kemarin. Istri abang yang cerita seperti itu. Kemudian mau? Hah? Kemudian dia balik kembali, kan aku pun diancam mau dibunuhnya. Aku pun nggak bisa tidur. Karena merasa terancam, jadinya abang melakukan. Sebelumnya abang udah tahu mereka berselingkuh itu kapan? Sesudah dia sampai ke Jakarta. Oh, berarti baru-baru aja. Nah, baru-baru aja. Kapan itu bang? Malam minggu malam Senin. Minggu malam Senin. Karena dia gini, hari Minggu dia pergi, malam Senin dia baru. Ini sebelumnya abang nggak curiga mereka? Nggak curiga, karena dia tinggal di rumah. Sebelumnya dia ke laut sama aku. Yang keponakan itu anak adik sendiri. Jadi tiba-tiba dia hari kedua dia pulang karena dia muntah mabuk. Oh bang, ada niat abang untuk membunuh dia kok seperti apa? Belum ada. Sebenarnya dasar belum ada. Karena dia ngancam-ngancam, ngancam aku mau dibunuhnya. Jadi itulah akhirnya. Dalam pengakuannya, pria berusia 44 tahun ini menceritakan seperti apa sosok korban semasa hidupnya. Kalau seharian gini, dia di kampung pun mamanya dia nggak mau terima lagi dia. Nah, di kampung nggak mau terima lagi, makanya di mamanya dia disuruh ke aku mendidik dia. Jadi kan aku mau pikir gitu, yang namanya keluarga ya sudah, dia bela aku didik. Nggak tahu aku terakhirnya kayak gini kejadiannya. Ridwan pun kini dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa keluarganya. Namun ia juga tak menampik jika ulah keponakannya itu juga membuat dirinya naik pitam hingga gelap mata melakukan aksi pembunuhan. Ya sedih juga loh bang, ya, yang namanya menyesal juga loh bang, yang namanya keluarga tadi. Itu. Maksudnya sedihnya itu memang menyesal membunuh atau seperti apa bang? Iya menyesal. Namanya tadi tidak keluarga kan gitu, tapi yang namanya menghancurkan rumah tanggaku kayak gitu ya, bahkan itu jahat dari dia dua. Dalam pengungkapan kasus ini, para pelaku melakukan aksi pembunuhan itu dengan cara menculik korban saat Ikhwan tiba dari Jakarta bersama istri dan anak-anak Ridwan. Sementara istri dan anak-anak Ridwan dibawa pulang ke rumahnya. Korban Ikhwan kemudian dibawa ke kawasan perkebunan tebu, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Di lokasi itulah ia dieksekusi para pelaku hingga meregang nyawa. Jadi di sini telah dilakukan suatu pembunuhan yang direncanakan. Jadi perintah daripada suami si perempuan yang selingkuh ini kepada mertuanya untuk membunuh keponakannya ini karena berselingkuh dengan istrinya. Jadi mertuanya ini dia menyewa pelaku untuk membunuh ya sebanyak 2 orang dan diberi ganjaran uang 4 juta rupiah. Setelah diskenariokan pada saat mereka berdua pulang dari Jakarta
si istri pelaku ini dengan yang korban meninggal ini pulang dari Jakarta dijemput oleh mertua daripada pelaku yang membunuh. Dijemput, setelah itu perempuannya diturunkan dan dia dibawa jalan ke arah Hamparan Perak. Di tengah jalan di sana mereka di-stop. Di situ terjadi pembunuhan itu dilakukan oleh 2 orang. Yang salah satu diantaranya sudah kita lakukan penangkapan dan yang satu lagi masih dalam buron. Amarah dan sakit hati yang dirasakan Ridwan Ismail menggiringnya untuk merencanakan skenario pembunuhan terhadap keponakannya sendiri. Ridwan bersama mertuanya Rahmat Ipong serta sang pembunuh bayaran Aris kini hanya bisa pasrah menanti hukuman berat yang harus dijalani untuk membayar semua perbuatan mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, John Crime, RTV.